Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmalasari SPDGR, salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Siak dari SD Negeri 03 Benteng Hilir. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah saya. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik kodrat alam, kodrat zaman, bahkan kodrat main anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal sampai saat ini yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang memiliki makna bahwa di depan memberikan contoh dan pedoman, Ing Madyo Mangun Karso, yang memiliki makna di tengah membangkitkan kemauan dan minat, terutama kemauan dan minat anak, dan Tut Wuri Handayani yang memiliki makna di belakang memberikan dorongan, semangat, dan moral. Ada 3 pokok dasar pemikiran berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yakni pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal tersebut bermakna murid dapat memenuhi kebutuhannya dalam bidang pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada murid berusaha memenuhi segala aspek perkembangan anak. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, minat, dan potensi pada anak, sehingga anak merasa aman, nyaman, dan bahagia di dalam belajar. Pokok dasar pemikiran yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara yakni pendidik dapat menuntun segala kodrat, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman yang dimiliki oleh anak agar dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana murid berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada anak agar mereka dapat berkarya sesuai dengan zamannya. Selanjutnya, pokok dasar pemikiran yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara, yakni trilogi pendidikan. Kita sering mendengar dan mengenal semboyan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo dimaknai bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan contoh yang baik kepada murid agar murid dapat mencontoh hal yang baik dari pendidik itu sendiri. Ing Madyo Mangun Karso memiliki arti bahwa pendidik berada di tengah membangkitkan kemauan dan minat murid berdasarkan minat dan potensi yang dimiliki murid. Sedangkan Tut Wuri Handayani memiliki makna pendidik berada di belakang murid untuk memberikan dorongan, semangat, dan juga dorongan moral agar murid dapat mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan potensi yang dimiliki para murid itu sendiri. Implementasi di sekolah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidik menuntun murid sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang mereka miliki, serta kebutuhan murid dapat melalui bimbingan berkelanjutan, kegiatan proyek, keterampilan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik merancang kegiatan pembelajaran yang variatif dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, berdasarkan karakter murid serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga murid dapat merasa nyaman dan bahagia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya menuntun dan mengarahkan murid dalam pembelajaran saja, tetapi juga menguatkan nilai-nilai karakter yang baik, yang berbudi pekerti agar anak dapat mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Budi pekerti melatih anak agar memiliki kesadaran diri yang utuh, agar menjadi dirinya sendiri dan kemerdekaan orang lain. Diharapkan dari pembiasaan pendidikan karakter, murid mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran serta pengalaman yang nyata. Tantangan yang dapat ditemui di lingkungan sekolah antara lain, sebagai seorang pendidik dan pembelajar sepanjang hayat,
kita harus terbuka terhadap perkembangan zaman dan teknologi agar dapat menuntun murid ke arah yang lebih baik seiring kodrat zamannya. Yang kedua, masih terdapat orang tua yang belum memahami pentingnya penanaman nilai-nilai budi pekerti yang utama dari lingkungan keluarga, sehingga tempat bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran hanya di sekolah saja. Tantangan yang ketiga, yakni tuntunan orang tua dalam orientasi pendidikan belum berdasarkan minat dan potensi yang dimiliki oleh anak, sehingga orang tua masih memberikan tuntunan berdasarkan apa yang diperoleh pada zaman dahulu saja. Berdasarkan tantangan yang ada di sekolah, kita dapat memberikan solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah pendidik senantiasa mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan potensi pendidik itu sendiri sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga dapat menuntun murid ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat zamannya. Yang kedua adalah satuan pendidikan dapat mengadakan kegiatan parenting yang dapat membantu menyelaraskan pemikiran, pemahaman tentang budi pekerti. Selain itu, satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak ahli terhadap kegiatan parenting untuk dapat dijadikan narasumber bagi orang tua murid. Dan solusi untuk tantangan yang ketiga adalah semua warga sekolah yang bekerja sama dengan orang tua murid membuat kesepakatan bersama terkait orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan, minat, dan potensi murid itu sendiri. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual implementasi di sekolah terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tetaplah menjadi pemimpin pembelajaran untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.